Bang, Ya, gimana nih agenda persidangan hari ini kelanjutannya Bang Herwanto mungkin? ya, agenda hari ini sebenarnya ada dua agenda. Yang pertama, pihak Kapolri menunjukkan legalitasnya surat kuasanya karena minggu yang lalu mereka hanya membawa surat tugas, tidak membawa surat kuasa. Nah, tadi alhamdulillah saya sudah melihat, ya saya cermati benar yang memberi kuasa adalah Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Yang mendapatkan kuasa ada tadi, ada saya lihat ada pangkatnya Irjen, ada Brigjen, macam-macam lah. Ada kurang lebih 11 orang tadi yang mewakili Pak Kapolri. Nah, cuma sayangnya agenda yang harusnya dua menjadi satu. Agenda mediasinya ternyata tadi majelis hakim baru menunjuk mediator. Nah, kebetulan mediator yang ditunjuk ini adalah hakim juga. Tadi majelis hakim mengatakan tugas utama mediator ini sebenarnya hakim adalah sidang. Nah, cuma karena tadi dia ditunjuk sebagai mediator, akhirnya mediator tadi memberikan jadwal tanggal 4 September adalah jadwal mediasi. Ya mudah-mudahan aja kita berdoa, mudah-mudahan ya. Ya, kita berdoa aja ya, kita berdoa yang baik-baik aja. Mudah-mudahan Pak Kapolri ya diberikan kesehatan, diberikan hidayah, ya diberikan ya kesadaran. Ya mudah-mudahan, siapa tahu kan minggu depan ternyata perwakilan dari Pak Kapolri membawa handphone dan CCTV ya, kita kan nggak tahu ya. Kita berdoa yang baik-baik aja. Mudah-mudahan dalam nanti ya pada saat mediasi minggu depan. Ya, pertama yang kami ingin ketahui adalah apa sih jawaban dari Mabes Polri, ya Pak Kapolri. Kenapa ini Pak Kapolri tidak mau membuka CCTV? Kenapa tidak membuka handphone? Ya, kenapa tidak mau memerintahkan? Ya, andai kata mereka, Pak Kapolri bisa mau membuka, tinggal perintahkan aja Pak Kapolda. Pak Kapolda buka CCTV. Pak Kapolda buka handphone. Nah, hasilnya serahkan ke saya, kan bisa aja Pak Kapolri mengatakan salah seperti itu kan. Nah, cuma yang menjadi penasaran di hati kami ini ya para penggugat ini, ada apa ya sampai-sampai Pak Kapolri tidak mau buka, sampai-sampai Pak Kapolri tidak mau memberikan perintah kepada Pak Kapolda untuk membuka CCTV handphone ya, dan sampai-sampai Pak Kapolri sepertinya sudah ikhlas, sudah rela ya institusi yang mungkin ya mungkin ya saya nggak tahu nih kalau Pak Kapolri mencintai atau tidak nih institusi ini. Tapi kalau Pak Kapolri mencintai ya, sangat mencintai institusi kepolisian ini, saya berharap juga Pak Kapolri menjaga harkat dan martabat nama baik dari kepolisian. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya letakkan hati dan pikiran kepada masyarakat. Agar apa? Agar Pak Kapolri tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh publik ya. Yang diinginkan oleh masyarakat dan publik adalah ya agar Pak Kapolri benar-benar ya memperlihatkan ya mempersembahkan ya bahwa Pak Kapolri adalah orang-orang yang benar berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Agar apa? Agar lahirlah keadilan, ya kan? Jadi kan adil itu sebenarnya memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Itu pemahaman saya tentang keadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Bang, ini kan Abang juga tadi ini kan pengen banget agar CCTV dan handphone dari Vina ini kan dibuka nih Bang ya. Nah, mungkin apa sih Bang maksudnya kenapa Bang pengen banget akan hal itu terjadi gitu Bang? Ya, yang pertama saya meyakini kalau handphone dan CCTV itu dibuka, saya meyakini kebenaran pasti terungkap. Ya, apa isi dari handphone itu? Apa isi dari CCTV itu? Ya, saya meyakini kebenaran terungkap, maka akan lahirlah keadilan. Ya. Kenapa kami meminta dan terus meminta ya, mendesak meminta agar dibuka? Sekali lagi, kami meyakini kalau itu dibuka akan terungkap kebenaran, dan kami meyakini akan bisa membebaskan 7 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman. Nah, kenapa kami selalu minta seperti itu? Inilah langkah awal Pak Kapolri agar kembali kepercayaan terhadap institusi kepolisian ini ya, lakukanlah hal seperti itu. Kenapa? Tadi juga kalau seandainya mediasi dilaksanakan, kami sudah mempersiapkan nih data-data. Karena kami sekarang ini menangani perkara lagi nih, dugaan salah tangkap lagi yang ada di Soreang, Bandung, sama-sama Jawa Barat lagi nih. Ya, belum lagi perkara Subang. Nah, ini di Jawa Barat ini kan hampir bisa kita duga kebanyakan salah tangkap. Ya, ini dugaan. Tapi yang bermunculan seperti ini. Nah, jadi ya agar ini tidak terus terjadi tahun depan, 5 tahun akan datang, 8 tahun akan datang, agar jangan sampai ada dugaan salah tangkap lagi ya. Kami berharap Pak Kapolri mau ya benar-benar membuktikan bahwa dia berada di kelompok orang-orang yang memperjuangkan untuk mengungkapkan kebenaran. Ini yang di Soreang ya. Yang di Soreang ini
sekarang kami pegang nih perkaranya. 4 terpidana diduga salah tangkap. Salah satunya namanya Muhammad Salman Al-Farisi. Usianya 21 tahun, anak muda, pemain sepak bola yang sudah tergabung di klub Liga 3 Jawa Barat. Tergabung juga di liga-liga yang ada di Jawa Barat. Ini anaknya cerdas, anaknya benar-benar cakep lah, ganteng anak-anaknya, anak muda. Sekarang sedang menjalani hukuman 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong, Bandung. Ada lagi Kang Maman, ada lagi Kang Mulyadi. Oh, dia termasuk kasus Vina itu, Bang? Bukan. Ini perkara baru lagi. Makanya inilah semangat kita ya. Kenapa kami mendesak Pak Kapolri seperti ini? Biar kami pengen tahu ya Pak Kapolri benar-benar gak sih berada di kelompok orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Nah sekarang ada kebenaran baru lagi nih. Kami tangani lagi perkara nih. Ada 4 orang nih terpidana menjalankan hukuman juga nih 7 tahun. Dugaannya salah tangkap luar biasa ya. Dugaan kuat kami salah tangkap. Kenapa? Begitu kami datang ke Bandung ya, ke Soreang ya, kami langsung wawancara 4 terpidana ini. Yang pertama diakui sama 4 terpidana ini adalah mereka mengalami penganiayaan. Bahkan dari 4 terpidana ini ada namanya Kang Maman, dia yang paling parah mengalami penganiayaan. Sampai dia mengaku pada kami ya, Pak, saya kata dia nih, Pak, saya kalau lihat handphone sekarang, kalau ngelihat buku, baca, itu gambarnya tidak jelas, berbayang-bayang, buram. Kenapa? Sejak dia mengalami ya, di sininya, dia nunjuk di sininya ini, ditekan, ditindih dengan ke kaki meja. Yang 3 ini menyaksikan. Saya tanya, kalian menyaksikan? Justru dengan menyaksikannya dianiayanya Kang Maman ini, mereka menjadi ketakutan. Mereka juga mengalami penganiayaan, tapi yang paling parah adalah Kang Maman. Nah, jadi ini kami sampaikanlah ke Pak Kapolri, hentikan Pak, jangan diteruskan. Kalau anggota-anggota Bapak seperti itu terus, hancur institusi kepolisian ini. Tapi minggu depan ya, mungkin besok atau lusa, saya akan secara resmi mengirimkan surat kepada Pak Kapolri, ke Propam, untuk segera menurunkan tim ke Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong, Bandung. Ya, tolong ditanya ini korban-korban ini ya, yang sudah menjadi terpidana ini, tolong ditanya benar nggak kejadiannya. Ya, mereka sudah siap mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan kepada saya. Itu kasusnya apa? Kasusnya dugaan penganiayaan mengakibatkan orang meninggal. Nah ini ya pasti pertanyaannya. Jadi mereka ini diduga ya, disangka melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Itu hari Jumat malam Sabtu ya, terjadinya. Ini menurut versi kepolisian. Dan ternyata ada saksi kunci yang melihat malam Minggu ya, korban yang meninggal ini itu masih hidup. Saksinya sudah saya wawancara. Saya tanya sama saksinya, apakah kamu benar melihat yang namanya meninggal, namanya Aib Hadian? Malam Minggu kamu lihat? Dia bilang begini, oh saya hanya melihat Pak Andri, katanya. Kamu tahu nggak namanya ini sebenarnya Aib Hadian? Nggak tahu Pak, saya tahunya namanya Andri. Saya pikir orang ini salah ngasih keterangan. Tiba-tiba saya baca hasil visumnya. Di hasil visum itu dokter mengatakan di badannya terdapat tato tulisan Andri. Nah, jadi orang sana itu taunya dia Andri. Nah, inilah yang meyakinkan saya ya, bahwa sebenarnya ini adalah terpidana ini salah tangkap. Kenapa? Karena ternyata benar yang meninggal adalah Andri. Nama aslinya Aib Hadian. Cuma alias Andri. Kenapa kita bisa tahu Andri? Orang sana taunya Andri katanya. Dan kita cocokkan dengan mayat yang diperiksa oleh dokter, hasil visumnya ada tato tulisannya Andri. Nah, kira-kira seperti itu. Bang, tapi ini kan gugatan yang di sini Bang kan atas handphone dan CCTV ya, dan minggu depan itu agendanya kan mediasi berarti ya Bang ya. Nah, Abang sendiri gimana dengan mediasi tersebut? Yakin nggak bahwa gugatan Abang ini bisa tembus, artinya bisa ngebuka CCTV dan handphone atas kasus Vina ini Bang? Gimana, ya. Bang? Kalau kami gini, ketika kami seorang advokat mengajukan gugatan, tentu kami sangat yakin. Nggak mungkin dong kita melakukan upaya hukum, tindakan-tindakan hukum, kami juga nggak yakin. Nah, ngapain? Kita kan malu didengar-dengar pakar-pakar hukum, didengar sama orang senior-senior ya. Tentu legal standing kita perkuat ya. Nah, sekarang kita ini berhadapan bukan berhadapan orang biasa loh. Pak Kapolri, pucuk pimpinan kepolisian, orang-orang hebat semua itu. Kalau kami ini membekalnya dengan legal standing yang bagus, dengan argumen-argumen yang kuat, nggak mungkin dong kita berani menghadapi Pak Kapolri
jangankan Pak Kapolri, ngadepin Kapolsek atau Kanit mungkin kami ngeper juga. Justru kami dengan legasi yang kuat, yang cukup ya, dengan kecerdasan yang kami miliki, kami berani ya, dan kami meyakini gugatan kami ini pasti diterima. Ya, kami meyakini itu ya. Jadi sekali lagi nih, kami sampaikan, tolong Pak Kapolri, ini ada 1 orang anak ya dari 4 terpidana yang di Soreang di Bandung ya. Ini masa depannya luar biasa bagus Pak ya. Dia sudah tergabung di dalam liga di Jawa Barat. Sekarang harus mendekam, hancur masa depannya, hancur hidupnya Pak ya. Tolong Bapak segera bentuk tim, datang ke lembaga pemasyarakatan Jelengkong ya. Tolong ya, kalau yang bisa dibantu ya, mohon Bapak. Saya ingin mendengar dari Pak Kapolri, apakah benar ya anggotanya ini dalam menetapkan tersangka dulu 2023 ya. Nah ini kebetulan nih 2023 Pak Kapolrinya adalah Pak Sigit. Nah sekarang tunjukkan program presisi Pak Kapolri. Nah, jadi tolong saya ingin mendengar dari Pak Kapolri, apakah benar alat bukti yang dimiliki anggota Bapak Polsek Soreang ya, Polda Jawa Barat ini benar memiliki alat bukti yang didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah saya pengen dengar nih, kalau kemarin Pina Pak Kapolri sudah mengatakan memang alat bukti yang dimiliki oleh anggotanya tidak didukung dengan alat bukti yang lain hasil dari metode scientific crime investigation. Nah saya pengen pertanyaan juga sama, apakah perkaranya Pak Salman, adik kita ini Muhammad Salman Al-Farisi ini, apakah benar juga dia memiliki alat bukti yang dihasilkan dari metode scientific crime investigation. Bang, ini kan kasus Vina kan dalam artian kan dalang atau pelaku utamanya kan masih belum terungkap ya Bang ya. Nah, untuk mengungkapkan dalang tersebut gimana sih Bang, mungkin Bang cara-cara atau upaya yang harus dituntaskan gitu Bang? Ya gampang, gampang sekali. Buka handphone dan CCTV, perintahkan Kapolda, seluruh penyidik 2016 periksa semua, tunjukkan hasilnya, ya lakukan dengan objektif, transparan, adil, tidak memihak, pasti ketahuan. Oke Bang, mungkin harapannya gimana Bang untuk kasus Vina supaya tuntas Bang? Harapan saya Pak Polri dalam Pina Cirebon khususnya, masyarakat terbagi kelompok. Ada masyarakat yang juang sekuat berusaha mengungkapkan kebenaran. Ada kelompok yang di kiri, orang-orang yang berjuang sekuat tenaga juga untuk berusaha membunyikan kebenaran. Harapan saya pada Pak Kapolri ya, sekali lagi harapan besar saya Pak Kapolri berada di yang kanan, orang yang berusaha tenaga berusaha mengungkapkan kebenaran. Artinya Abang benar-benar yakin kalau CCTV dan handphone ini bisa dibuka dalam gugatan ini, itu bisa membuka fakta baru dalam. Oh iya benar. Ya sekarang ini logikanya ya. Kalaulah isi handphone dan CCTV ini ya menguatkan sangkaan pihak kepolisian, pasti dibuka tahun 2016. Karena apa? Menguatkan. Jangankan itu, lawang cuma foto orang kondangan aja bisa dijadikan alat bukti sama mereka, ya kan? Artinya gini, logika saya berpikir gini, kalau isi handphone dan CCTV itu ya benar-benar isinya menunjukkan bahwa benar pelakunya 8 terpidana, pasti dibuka 2016. Kenapa tidak dibuka sekarang? Nah kita lihat aja nanti, kita saksikan apa yang ada di dalam CCTV, apa isi dari handphone. Alasannya sendiri kenapa Bang, mungkin Bang dari 2016 sampai 2024 ini handphone dari terpidana tersebut nggak dibuka Bang? Ya kalau dugaan saya ada orang yang dilindungi. Nah kita pengen tahu, nanti kita lihat aja ya. Makanya buka aja handphone CCTV, kita pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi. Okay? Tapi Abang yakin ya sama dengan statementnya Pak Susno Duaji bahwa di situ ada CCTV Bang ya? Oh iya. Enggak, bukannya pada Susno Duaji. Ini putusan pengadilan. Putusan pengadilan, 2 orang anggota kepolisian sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, CCTV ada, cuma belum dibuka. Oh gitu. Oke? Siap. Oke? Thank you Bang. Sip.